wabarakatuh. Ketemu lagi di video kali ini. Saya akan membahas mengenai konsep mutu di pelayanan kesehatan. Ya, kita mulai saja. Saya share screen-nya. Oke, jadi konsep mutu pelayanan kesehatan itu merupakan salah satu bagian dari mata kuliah MMIK 2 atau Manajemen Mutu Informasi Kesehatan. Khususnya ada di Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan atau RMIK. Nah, di sini ada definisi mengenai mutu, ya, di mana kalau menurut Philip B. Crosby itu mutu berarti kesesuaian terhadap persyaratan. Contohnya, seorang PMIK atau perekam medis itu minimal pendidikannya harus D3 RMIK. Ya, sehingga nanti dapat memberikan pelayanan kepada pasiennya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki tentunya. Sementara menurut W. Edwards Deming, ini mutu berarti pemecahan masalah ya untuk mencapai penyempurnaan secara terus-menerus. Nah, contohnya saat ini perkembangan rekam medis itu dari yang rekam medis manual, terus berproses menjadi yang rekam medis, tapi sudah mulai semi komputerisasi. Bahkan saat ini ada yang memang rekam medisnya sudah rekam medis elektronik, ya. Bahkan nanti secara keseluruhan mungkin menjadi rekam kesehatan elektronik, ya. Nah, terus menurut Joseph M. Juran, menyebutkan bahwa mutu itu kesesuaian dengan pengguna, orientasinya ini pada harapan-harapan pelanggan. Contohnya apa? Dengan adanya beberapa aplikasi pasien saat ini yang didapat ya bisa di-download secara gratis gitu. Bisa langsung pasien itu kan berkonsultasi dengan dokter ya, ada Halodoc, ada Halodoc ya, dan seterusnya. Tanpa harus dia datang ke pelayanan kesehatan atau juga ada telemedicine ya. Ya, jadi dia bisa berkonsultasi via telepon atau video call. Nah, ada Kak Ishikawa, kalau dia menyebutkan mutu itu berarti kepuasan pelanggan ya. Nah, contohnya apa? Hasil dari survei itu berupa sebaran kuesioner yang memang menunjukkan bahwa pelanggan itu puas terhadap pelayanan yang telah diterimanya. Nah, sekarang di sini ada dimensi mutu. Ya. Nah, di sini kalau menurut Gavin, dimensi mutu itu yang pertama ada performance atau performa. Ini kaitannya sama aspek fungsional ya dari produk ataupun jasa dan merupakan karakter utama dari produk tersebut. Contohnya, jadi Fasiankes itu menyediakan layanan yang berkualitas, cepat tanggap, nyaman, dan lengkap. Yaitu performa, jadi punya performa Fasiankesnya itu. Terus features atau keistimewaan. Di sini merupakan aspek kedua yang menambahkan dari fungsi dasar. Jadi fungsi tambahan ya. Mohon maaf. Contohnya, Fasiankes itu menyediakan playground misalkan untuk anak-anak ya, ruang tunggu bermain anak-anak. Terus atau juga ada kursi pijit untuk di ruang tunggu. Ya mungkin ini khusus-khusus bagi yang memang executive lounge misalkan seperti kayak di airport gitu ya. Nah, kan bisa jadi si Fasiankes itu punya keistimewaan dibandingkan dengan Fasiankes yang lainnya. Terus reliability atau keandalan. Di sini kaitannya dengan suatu produk mencapai keberhasilan dalam periode tertentu. Contohnya
Misalkan metode operasi lasik mata itu keberhasilannya di atas 90%. Ya, jadi menunjukkan angka keberhasilan yang tinggi. Nah, di sini juga ada conformance atau konformasi. Ini kaitannya dengan tingkat kesesuaian produk sesuai spesifikasi yang telah didapat. Contohnya, jadi pasien dapat menentukan waktu kontrol sesuai dengan keinginan, tentunya atas persetujuan DPJP-nya atau dokter penanggung jawabnya. Nah, terus durability atau daya tahan. Jadi ini merupakan ukuran masa pakai suatu produk. Ya, contohnya itu alat-alat kesehatan yang memang harus secara terus-menerus atau secara kontinu dilakukan maintenance ataupun ini ya perawatan gitu. Nah, terus ada service ability. Nah, di sini kemampuan pelayanan ini merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, kompetensi, kemudahan, dan akurasi. Contohnya, misalkan hasil PCR itu bisa langsung ditunggu, karena kan sejauh ini hasil PCR itu antara range waktunya 1-2 hari ya. Nah, mungkin ada yang menawarkan hasil dari PCR itu real time, tapi dengan tetap dia itu walaupun cepat tapi tetap akurat gitu ya. Nah, terus estetik. Ini merupakan karakteristik mengenai keindahan yang sifatnya subjektif. Karena kan indah menurut seseorang belum tentu menurut orang yang lainnya itu indah gitu ya. Jadi ini subjektif pandangannya. Contohnya itu tata ruang pasien case-nya dibuat semenarik mungkin dan senyaman mungkin. Contoh, mulai saat ini ada beberapa rumah sakit yang memang mereka konsepnya tidak lagi seperti rumah sakit pada umumnya, tapi dibuat seperti semacam hotel gitu kan, jadi nyaman gitu. Pasien datang tuh, wah, tidak termindset bahwa ini rumah sakit bagi orang-orang yang sakit gitu ya. Itu bisa. Terus ada perceived quality atau kualitas yang dipersiapkan. Nah, ini kaitannya sama perasaan pelanggan dalam mengkonsumsi produknya. Contohnya, efek terhadap pasien dari pengobatan yang telah diberikan. Nah, jadi nanti yang dirasakan oleh pasiennya apa? Cocok misalkan sama pelayanan di sini karena misalkan cepat sembuhnya atau ya kecocokan gitu ya, ada efeknya. Nah, terus di sini ada pengendalian mutu. Di mana pengendalian mutu ini kalau menurut Rudy Prihantoro itu ada plan, ya, ada do, check, dan action. Kita lihat satu persatu. Plan. Plan itu yang pertama adalah menyusun dan menentukan visi, misi, dan tujuan dari organisasinya. Ya, itu tentu. Terus yang keduanya, menentukan data dan informasi yang relevan atau ada hubungan ya untuk mencapai visi misi dan tujuan dari organisasi tersebut. Yang kedua itu do atau pelaksanaan, di mana harus bisa mengumpulkan informasi dasar tentang jalannya proses yang sedang berlangsung saat ini. Terus yang berikutnya, melakukan perubahan untuk perbaikan dan dapat diterapkan sesuai dengan keadaan real. Tuh, keadaan real di lapangan seperti apa dan itu bisa dapat diimplementasikan ataupun diaplikasikan. Tuh. Dan yang terakhirnya, mengumpulkan data kembali apakah perubahan yang telah diberikan itu ada pengaruhnya untuk perbaikan atau gimana nanti dievaluasi. Nah, lalu cek pemeriksaan di sini harus bisa menyusun dan menganalisis data yang telah terkumpul dan dijadikan suatu informasi yang berguna tentunya dalam pengambilan keputusan. Ya, misalkan kalau penggunaan tempat tidur atau angka bornya meningkat, maka keputusan yang harus diambil itu apa? Apakah menambah
kapasitas tempat tidur, SDM, dan seterusnya. Jadi untuk menentukan keputusan yang memang sesuai dengan hasil analisis. Action. Action ini tindakan yang langkah pertamanya melakukan evaluasi terhadap perubahan yang telah dilakukan dan mencapai keberhasilan. Nantinya di buku disusun suatu prosedur yang baku ya, atau prosedur tetap gitu. Terus melakukan pengembangan kemampuan SDM dengan mengikutsertakan SDM-nya pelatihan, seminar, workshop, dan lain-lain ya. Terus mengkaji terhadap hal-hal yang menimbulkan efek negatif terhadap keberlangsungan organisasi. Nah, jadi ini yang kalau yang sekiranya menimbulkan efek-efek negatif, ini harus ditindaklanjuti secara lebih dalam ya. Terus menentukan perubahan yang positif dan yang diharapkan oleh seluruh anggota organisasi dalam bentuk suatu prosedur tetap ya. Nah, di sini untuk mutu pelayanan itu merupakan derajat memberikan pelayanan secara efektif dan efisien sesuai standar profesi, standar pelayanan yang dilaksanakan secara menyeluruh ya, dengan kebutuhan pasien, pemanfaatan teknologi yang tepat guna, dan hasil penelitian dalam pengembangan pelayanan kesehatan ataupun keperawatan tercapai derajat kesehatannya yang optimal. Ini menurut Nur Salam. Nah, sementara kalau menurut Azwar dalam Purwoastuti, ini mutu pelayanan kesehatan itu pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap jasa pemakainya, ya. Jadi ini sesuai dengan standar dan kode etik profesi tentunya. Nah, di sini sementara kalau dimensi mutu pelayanan itu menurut Ciptono, kalau tadi dimensi mutu secara garis besar atau secara umum, nah ini dimensi, mohon maaf ini dimensi ya, mutu pelayanan. Yang pertama itu ada aspek fisik, ada reliabilitasnya, ada interaksi personal, pemecahan masalah, dan kebijakan. Untuk aspek fisik, itu dimulai misalkan tatanan interior dan eksterior dari Fasiankes-nya tadi ya, tampil lebih menarik, lebih nyaman gitu. Terus kelengkapan sarana dan prasarananya harus memadai. Kebersihan dan kenyamanan Fasiankes juga itu harus diperhatikan. Dan ini juga merupakan hal yang penting ya, petunjuk arah yang jelas sehingga pasien ataupun pengunjung lain itu mudah dalam mencari ruangan atau yang akan ditujunya, gitu ya. Nah, sementara kalau interaksi personal, itu yang pertama adalah adanya sikap ramah dan sopan dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Ya, karena bagaimanapun juga kan pasien itu pelanggan. Terus kan ada istilah pelanggan itu adalah raja. Maka kita harus melayaninya dengan dengan penuh ramah tamah sopan santun gitu. Terus adanya rasa kepedulian kepada pasien ataupun keluarga pasien. Jadi memposisikan kita sebagai manusia di mana kita perlu adanya kepedulian dari sesama. Terus perhatian yang tulus dari seluruh staf Fasiankes, baik itu tenaga medis ataupun non-medis kepada pasiennya. Jadi hal-hal ini akan memberikan dampak positif bagi Fasiankes itu sendiri. Di sini pemecahan masalah atau problem solving itu mampu mengatasi komplain-komplain ya dari pasien ataupun dari keluarga pasien, tentunya dengan cara yang baik dan dapat memberikan solusi terbaik bagi kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa dirugikan. Nah, terus kebijakan. Yang pertama, jam pelayanan. Kapan jam pelayanan rawat jalan? Kalau rawat inap dan IGD kan biasanya 24 jam ya. Terus adanya area tunggu untuk anak kecil, itu kebijakannya bagaimana?
Kan anak kecil biasanya tidak boleh ikut masuk ke ruang perawatan pasien. Nah, harus nunggunya di mana? Gitu ya. Terus keamanan dan ketersediaan lahan parkir. Keamanan juga ini penting, jangan sampai ada terjadi kasus-kasus atau hal-hal yang tidak diinginkan ya. Terus juga ketersediaan lahan parkir juga ini merupakan hal yang vital untuk saat ini ya, karena banyak kan pasien ataupun pengunjung ataupun bahkan staf-staf karyawannya yang menggunakan kendaraan pribadi sehingga perlu lahan parkir yang cukup luas. Dan bagaimana pengelolaannya? Apakah memang pakai pihak ketiga gitu ya, sehingga parkir itu berbayar tapi terjamin untuk keamanannya. Dan ada juga fasilitas umum ya, ada tersedianya kantin, fotokopi, toilet dan seterusnya. Jadi ada kebijakan-kebijakan seperti itu. Nah, sementara untuk indikator pelayanan kesehatan itu ada indikator input, proses, output dan outcome. Ya, untuk input itu contohnya ada kebijakan internal maupun kebijakan eksternal dan juga beberapa SOP ya. Terus SDM kesehatannya harus yang punya kompetensi di bidangnya dan tentunya profesional dalam kerjanya. Sarana prasarana harus memadai. Standar tarif yang sesuai dengan regulasi. Nah, contohnya kan saat ini pemerintah ada ini ya standar tarif untuk pemeriksaan seperti rapid test, terus swab antigen, PCR, itu kan ada batas maksimal, tidak boleh melebihi dari tarif yang ditetapkan gitu. Sehingga bisa terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Terus indikator proses itu adanya atau terlaksananya monitoring dan evaluasi, terbentuknya panitia akreditasi, baik itu untuk akreditasi yang pertama kali ataupun untuk yang reakreditasi, ya, yang ulang. Terbentuknya Satgas atau panitia mengenai penanggulangan penyakit menular. Untuk saat ini yang sedang trending itu kan Satgas COVID-19. Bagaimana nih timnya, kesiapan timnya ya dalam menanggulangi terjadinya pandemi COVID-19 ini. Terus, terimplementasinya gerakan cuci tangan menurut WHO, dan kalau kondisi saat ini yang 3M ya, itu ada tambahan. Terus output. Outputnya itu salah satunya ada persentase pasien sembuh, terus juga kepuasan pasien. Ya, apakah pasiennya cukup merasa puas, atau puas saja, atau bahkan sangat puas, atau mungkin tidak puas, gitu ya. Itu tentunya dengan hasil sebaran kuesioner kepada pihak pasien. Terus juga kesejahteraan bagi SDM kesehatannya, ataupun non-kesehatan ya, di lingkungan staf di Pasienkes. Outcome. Outcome di sini, salah satu contohnya yaitu persentase kesembuhan suatu penyakit. Ya, misalkan yang terkena atau yang terkonfirmasi positif COVID itu berapa sih persentasenya yang sembuh? Itu kan menjadi suatu outcome nantinya bahwa memang pelayanan yang kita berikan itu cukup sukses untuk memberikan atau untuk menurunkan angka-angka kematian gitu. Terus persentase kematian yang kurang dari 48 jam ataupun yang lebih, dan juga persentase infeksi nosokomia atau infeksi yang terjadi di rumah sakit ataupun di Pasienkes ya. Nah, bagaimana upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan? Yang pertama, itu kita harus bisa meningkatkan akreditasi menjadi paripurna, atau kalau hotel itu bintang 5 ya. Nah, tentunya juga harus bisa menjalankan SPM atau standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh Kemenkes ya. Terus mempelajari dan mulai mengimplementasikan standar mutu pelayanan internasional tentunya untuk meningkatkan manajemen mutu. Jadi sebagai referensi ya, mau tidak mau kita juga harus mulai belajar dan mengimplementasikan apa yang sudah dilakukan di dunia gitu ya, atau kancah internasional.
memperbaharui perkembangan iptek dan menjamin mutu. Jadi dengan adanya perkembangan ilmu teknologi, ilmu pendidikan dan teknologi, nah kita juga jangan tertinggal dengan hal itu ya. Jadi harus mengikuti, apalagi sekarang kan menuju ke era digitalisasi udah 5.0, bahkan akan menuju 6.0. Jadi yang 4.0 tuh udah lewat karena udah ada di 5.0 untuk sekarang. Nah, terus melakukan evaluasi dan monitoring berdasarkan hasil penilaian akreditasi nasional maupun internasional. Karena beberapa rumah sakit di Indonesia itu juga sudah mulai terakreditasi secara internasional atau JCI ya, Joint Commission Internasional. Nah, di sini saya ada quotes. Quotes ini menurut Jack Ma ya. Jadi, lupakan pesaing Anda, fokus saja pada pelanggan Anda. Ya, jadi yang tadi ya, yang bahwa pelanggan itu raja, itu benar. Jadi untuk meningkatkan mutu itu salah satunya adalah memperlakukan pelanggan kita dengan baik, sehingga pelayan kita mencapai kepuasan. Oke, mungkin itu saja yang disampaikan untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, dan terima kasih.